Halo anak-anak, selamat datang kembali di pembelajaran matematika kelas 5. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas beberapa variasi soal yang ada pada diagram lingkaran. Nah, kita lihat soal yang pertama. Di sini Richard Camping Store adalah sebuah toko yang menyediakan perlengkapan camping yang paling lengkap. Nah, data pada diagram lingkaran berikut menunjukkan banyaknya perlengkapan camping yang terjual pada bulan Juli. Ada dua pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, berapa persen banyaknya senter yang terjual? Dan yang kedua adalah berapa persen banyaknya tas yang terjual? Kalau kalian lihat di sini, tidak dituliskan ada berapa banyak senternya, ada berapa banyak tasnya, tenda ada berapa banyak, dan teropong ada berapa banyak. Nah, yang kita bisa lihat adalah besar dari masing-masing bagian, senternya berapa besar, lalu tas, tenda, dan teropongnya. Nah, kalau kita lihat satu lingkaran penuh itu sama dengan, nah, satu lingkaran penuh itu sama dengan 100%. Nah, kita lihat pada diagram lingkaran ini, center itu besarnya setengahnya dari setengah bagian dari lingkaran. Kalau setengah bagiannya, berarti kalau satu bagiannya adalah 100%, maka setengah bagiannya, setengah bagian lingkaran itu sama dengan 50%. Artinya, center, persentase center itu sama dengan 50%. Artinya 50% ini adalah banyaknya center yang terjual, ada sebanyak 50% dari semua perlengkapan yang terjual, perlengkapan camping yang terjual pada bulan Juli. Nah, perlengkapan camping yang terjual pada bulan Juli itu ada 4 jenis. Ada center, tas, tenda, dan teropong. Nah, center terjual 50%-nya. Sekarang kita lihat yang bagian tas. Tas ini kalau kita perpanjang ke atas ini sama saja dengan seperempat dari besarnya lingkaran atau setengahnya dari banyaknya senter. Nah, kalau senternya kita sudah lihat udah ketahui sebanyak 50%, berarti tas itu ada sebanyak setengahnya senter. Artinya persentase tas itu sama dengan setengahnya dari 50% atau sama dengan 25%. Kalau kita lihat dari besarnya lingkaran, banyaknya tas itu ada seperempatnya dari satu lingkaran penuh. Nah, berarti kalau seperempat dari satu lingkaran penuh, berarti seperempat kali 100%. Ini sama dengan 25%. Ini untuk persentase tas yang terjual pada bulan Juli. Artinya, banyaknya tas yang terjual ada 25% dari semua perlengkapan camping yang terjual pada bulan Juli. Nah, sekarang mari kita lihat soal yang kedua. Sebuah majalah melakukan survei terhadap pembacanya mengenai kegiatan favorit mereka. Hasilnya digambarkan dalam sebuah lingkaran. Sama ini dengan kasusnya dengan yang sebelumnya. Ini tidak ada angkanya gitu, tapi kita melihat dari besarnya bagian yang ada pada diagram lingkaran ini. Menonton TV ini setengahnya dari besar lingkaran. Gitu. Jadi, kalau pertanyaannya yang pertama adalah tentukan pecahan yang menunjukkan banyaknya pembaca yang memilih menonton TV sebagai kegiatan favorit mereka. Satu lingkaran penuh itu namanya satu. Nah, menonton TV itu dari satu lingkaran dibagi menjadi dua. Berarti ini pecahannya adalah setengahnya. Berarti setengah lingkarannya gitu ya. Setengah dari besarnya lingkaran. Nah, sekarang kita lihat bagian B.
Berapakah pecahan yang menunjukkan banyaknya pembaca yang memilih berselancar di web sebagai kegiatan favorit mereka? Berselancar di web, kalau kita lihat, besarnya adalah setengahnya dari menonton TV. Atau dari lingkaran, kalau kita lihatnya dari lingkaran, besar berselancar di web itu adalah seperempatnya dari lingkaran. Jadi 1/4 dari besarnya lingkaran. Maka pecahannya adalah 1/4. Nah, sekarang kita lihat. Di sini mendengarkan musik dan pergi ke bioskop, kalau kita lihat ini besarnya sama. Ya, besarnya sama. Maka kalau kalau jumlah dari mendengarkan musik dan pergi ke bioskop adalah 1/4 dari lingkaran, 1/4 dari besarnya lingkaran, maka masing-masing mendengarkan musik ini adalah 1/8 dan pergi ke bioskop juga 1/8. Atau kita peroleh dari 1/4 dibagi 2. Ini sama dengan 1/4 dikali 1/2 sama dengan 1/8. Begitu ya. Ini berarti yang C 1/8. Nah, sekarang kita lihat bagian D. Jika banyaknya pembaca yang disurvei ada 240 orang, artinya semuanya ini satu lingkaran ini ada 240 orang, atau dengan kata lain, kalau kita jumlahkan banyaknya yang menonton TV, ditambah pergi ke bioskop, ditambah mendengarkan musik, ditambah berselancar di web, itu sama dengan 240 orang. Pertanyaannya, ada berapa yang mendengarkan musik sebagai kegiatan favorit mereka? Nah, kalau kita lihat dari pecahannya, mendengarkan musik itu besarnya adalah 1/8. Nah, artinya 1/8 dari besarnya lingkaran. Besarnya lingkaran ini berarti total dari banyaknya kegiatan yang disurvei. Nah, ini total kegiatan favorit semuanya. Totalnya adalah 240. Gitu. Jadi, mendengarkan musik sama dengan 1/8 dikali 240. Ini sama dengan 30 orang. Begitu ya. Jadi, kalau misalnya mendengarkan musik ada 30 orang, berarti pergi ke bioskop juga sama, ada 30 orang. Gitu. Artinya, 1/4-nya ini kalau dijumlahkan ada 60 orang, berarti berselancar di web itu sama dengan 60 orang. Kalau berselancar di web ada 60 orang, berarti menonton TV ada 120 orang. Nah, untuk membuktikan benar atau tidak, kita jumlahkan 120 tambah 60 tambah 30 tambah 30, itu hasilnya harus 240 orang. Oke, mari kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Ibu Amanda melakukan survei kepada murid-muridnya mengenai buah favorit mereka. Kemudian menggambarkan datanya pada sebuah diagram lingkaran. Tentukan persentase banyaknya siswa yang memilih nanas dan stroberi sebagai buah favoritnya. Kita lihat kalau ini adalah frekuensinya. Artinya yang memilih stroberi ada 9 orang, yang memilih mangga 4 orang, yang memilih semangka ada 7 orang, yang memilih apel ada 4 orang, dan yang memilih nanas ada 6 orang. Nah, ini kalau kita jumlahkan, ini semua totalnya ada 30 orang. Nah, kalau pertanyaannya adalah persentase banyaknya siswa, nah, berapa yang memilih nanas, berapa persen yang memilih nanas, dan berapa persen yang memilih stroberi? Kita lihat dulu nanas. Karena pertanyaannya persentase, maka hasilnya akan di dalam persen. Nah, satu lingkaran penuh itu besarnya adalah 100%. Artinya 30 orang ini itu adalah 100%. Kalau diambil 6 orang dari 30 orang ini,
itu sama dengan berapa persen? Nah, itu pertanyaannya. Berarti kita tulis yang memilih nanas ada 6 orang. Sementara totalnya adalah 30 ya. Jadi dari 6 orang diambil dari 30 orang diambil 6 orang. Itulah yang memilih nanas. Berarti per 30. Karena dia berapa persen, berarti dikali persentasenya keseluruhan yaitu 100%. Nah, mari kita pakai sistem coret. Ini dibagi 6, 1 dibagi 6 dibagi 6 1, 30 dibagi 6 5. Artinya ini sama dia dengan 100% per 5 sama dengan 20%. Berarti persentase yang memilih nanas sebagai buah favorit mereka itu ada 20%. Sekarang kita lihat yang stroberi, berapa persentase stroberi? Caranya sama. Kita ambil 9 orang yang memilih stroberi dari 30 orang totalnya. Berarti 9 per 30 dikali 100%. Kalau mencari persentase sudah pasti dikalikan dengan 100% ya anak-anak ya. Jadi 100% itu sama aja dengan 1 gitu. Oke, nah sekarang kita lihat. 9 dibagi 3 itu sama dengan 3. 30 dibagi 3 itu sama dengan 10. Artinya kalau kita lihat 3 dikali 100% dibagi 10. Ini sama dengan 300% per 10 sama dengan 30%. Berarti persentase banyaknya siswa yang memilih stroberi sebagai buah favoritnya adalah 30%. Kalau kita tuliskan di sini 20%, di sini 30%. Kalau kita jumlahkan, ini 50%. Sama dengan gambarnya besarnya setengahnya dari lingkaran. Nah, setengah dari lingkaran itu sama dengan 50%. Mudah kan anak-anak? Yuk kita coba lagi soal berikutnya. Keluarga Adam menghabiskan 3 juta rupiah untuk kebutuhan dalam 1 bulan. Nah, kebutuhan dalam 1 bulannya itu apa? Ada keperluan untuk rumah, ada makanan, ada biaya tak terduga, ada hiburan, ada untuk pakaian, dan ada juga menabung. Nah, keluarga Adam ini membuat diagram lingkaran yang menunjukkan biaya makan, keperluan rumah, tabungan, pakaian, hiburan, dan biaya tak terduga. Yang ditanya, untuk biaya pakaian yang digunakan itu berapa rupiah? Di sini biaya pakaiannya itu adalah 11% dari 3 juta rupiah. Nah, kalau ditanya berapa rupiah, berarti pakaian, ya kita tuliskan besarnya ini 11%. Berarti 11% dari kebutuhan yang dikeluarkan selama sebulan. Kebutuhan yang dikeluarkan sebulan berapa? 3 juta rupiah. Berarti dari 3 juta rupiah. Begitu ya. Nah, ingat lagi kalau di matematika ada kata dari berarti dikalikan. 11% dikali 3 juta rupiah. 11%-nya ini supaya gampang kita hitung berarti kita ganti menjadi pecahan. 11% sama lah dengan 11 per 100 dikali 3 juta rupiah. Kita pakai cara coret. Ini 3 juta ini sebagai numerator atau kita tulisnya per 1. Nah, boleh ya. Tuh sebagai pembilang, 100 sebagai penyebut. Nah, kita bisa coret kalau pembilang dan penyebut. Tidak boleh mencoret penyebut dengan penyebut atau pembilang dengan pembilang. Oke, ini dibagi 100 sama dengan 1. 3 juta dibagi 100, kita coret aja nolnya 2. Sisanya nolnya ada 4. Berarti 11 dikali 3, 33. Nolnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita tulis 1, 2, 3, 4. Kita pisahkan 3 angka. Nah, begitu. Berarti untuk pakaian, biaya yang dihabiskan untuk pakaian ada sebesar 330.000 rupiah. Ini biaya pakaian.
Oke, bisa ya? Oke, kita lihat contoh berikutnya. Cafe Modern Snack mendata banyaknya 5 jenis makanan yang terjual di kafe itu dalam sebulan. 5 jenis makanannya itu apa? Ada muffin, ada french fries, ada nachos, ada pretzel, ada popcorn. Paling banyak popcorn yang terjual. Nah, jika kafe tersebut menjual dengan total 3.000 makanan, artinya totalnya 3.000 makanan segini, semuanya terjual sebanyak 3.000 dalam 1 bulan ya. Nah, yang ditanya banyaknya masing-masing jenis makanan yang terjual. Di sini persentase berarti kita hitung satu-satu ya. Dari popcorn dulu nih. Popcorn terjualnya 36%. 36% dari 3.000 berarti dikali 3.000. Berarti sama dengan 36/100 dikali 3.000. Gitu ya. Kita coret nolnya 2. Berarti ini sama dengan ada kalau 36 dikali 3 berarti 108 tambah nolnya 1 1080. Berarti ada 1080 popcorn yang terjual pada bulan itu ya. Nah, sekarang kita lihat muffin. Muffin itu ada 23%, berarti 23/100 dikali 3.000. Kita lihat, ini kita coret, berarti 23 dikali 3 itu sama dengan 69, tambah nolnya 1 sama dengan 690. Berarti yang terjual muffin ada 690 muffin. Kita lanjutkan. Sekarang untuk french fries, tadi ini 1080, yang ini 690. Nah, sekarang french fries. French fries itu terjual sebanyak 17%. Berarti 17/100 dikali 3.000. Nah, total yang terjual itu 3.000. Kita hitung di sini, nolnya coret 2. 17 dikali 3 sama dengan 51, tambah nolnya 1, berarti 510. Jadi ada 510 french fries yang terjual. Kita tulis di sini 510. Lalu nachos ini ada 13%. Berarti 13/100 dikali 3.000. Kita coret. Sini nolnya 2. 13 dikali 3, 39, tambah nolnya 1, di sini 0. Berarti ada 390 nachos yang terjual. Lalu pretzel itu ada 11%. Nah, 11/100 dikali 3.000. Ini coret. 11 dikali 3, 33, tambah nolnya 1, 330. Berarti yang terjual pretzel ada sebanyak 330. Kita jumlahkan nih untuk membuktikan betul nggak ya hitungan kita. Yuk kita jumlahkan. Nah, 1080 ditambah 690 ditambah 510. Segini dulu ya kita tambahin. Ini 18, ini 12, ini 2280. 2280 tambah 390 tambah 330. Ini 0, 8 tambah 9 17, tambah 3 20, 4 ditambah 6 10, 3.000. Pas ya 3.000. Nah, jadi hitungannya sudah betul. Nah, berarti kafe itu menjual 1080 popcorn, 690 muffin, 510 french fries, 390 nachos, dan 330 pretzel pada bulan itu. Nah, anak-anak, begitu variasi soal yang akan kalian temukan. Mungkin ada banyak lagi variasi soal yang berhubungan dengan diagram lingkaran ya. Kalian mungkin nanti akan temukan nanti di kelas 6 nanti. Jadi jangan menyerah.
Ya, ketika kalian menemukan satu kesulitan, menghitungnya susah atau kok nggak sesuai ya hitungannya, atau misalnya tersedia kunci jawaban terus kalian eh, hitung lalu tidak sesuai hasilnya dengan kunci jawaban, jangan pernah menyerah ya, karena orang yang pasti meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Oke, sampai di sini pembelajaran kita mengenai variasi soal pada diagram lingkaran. Terima kasih karena kalian sudah menyimak dengan sangat baik. Kalau kalian belum mengerti, putar terus videonya. Kita akan bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.